Assalamualaikum, selamat datang di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja sering banget jadi realitas budaya kita sehari-hari. Tahu nggak sih, sebagai umat muslim kita punya dua hari raya besar kan? Tapi entah kenapa, biasanya ada satu perayaan yang kerasa jauh lebih meriah, yang ditunggu-tunggu, yang dipersiapkannya tuh bisa berminggu-minggu sebelumnya. Tapi coba kita mikir sebentar. Apakah kebiasaan budaya kita ini beneran sejalan sama apa yang sebenarnya tertulis di dalam sumber-sumber syariat kita? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Jadi pertanyaannya gini, idul mana sih yang sebenarnya punya keutamaan lebih besar di sisi Allah? Kedengarannya simpel ya, tapi coba deh ingat-ingat lagi kebiasaan kita. Secara kultural, kita tuh sering banget nganggep kalau Idul Fitri itu adalah perayaan puncaknya. Ada tradisi mudik, beli baju baru, makan ketupat, pokoknya perayaannya bisa berhari-hari ngumpul bareng keluarga besar kan? Tapi, kalau kita kesampingin dulu nih tradisi-tradisi budaya itu dan murni ngelihat dari kacamata dalil, manakah yang sebenarnya memegang keutamaan paling top di mata Allah Subhanahu wa taala? Jawaban dari para ulama ini benar-benar luar biasa dan saya yakin ini bakal ngubah cara pandang kita soal hari-hari besar kita. Nah, untuk menjawab ini ada satu hal yang sangat amat menarik dari bagaimana Allah memulai sebuah sumpah yang super agung dalam Al-Quran. Coba kita lihat di surah Al-Fajr ayat pertama. Allah berfirman, wal fajri, demi fajar. Gini, kalau Allah udah bersumpah dalam Al-Quran, itu selalu menandakan kalau hal tersebut punya bobot, punya misteri, dan keagungan yang benar-benar luar biasa. Nggak main-main. Nah, pertanyaannya sekarang, fajar apa sih yang dimaksud di sini? Apakah ini cuma sekedar fajar yang biasa kita lihat terbit tiap pagi itu? Atau ada satu fajar yang sangat spesifik, yang saking mulianya, Allah sampai secara khusus menjadikannya sebuah sumpah? Kalau kita cek ke pandangan para ulama tafsir, teka-teki ini tuh kejawab dengan sangat indah. Sebagian ulama, seperti yang dicatat di dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil, menafsirkan kalau fajar yang dimaksud di ayat tadi itu spesifik merujuk pada fajar di hari Idul Adha. Keren banget kan? Kenapa coba? Karena Allah memuliakan fajar di hari itu secara sangat khusus. Hari Idul Adha itu adalah hari yang benar-benar melimpah ruah sama berbagai bentuk ibadah dan pengagungan kepada Allah. Fajar di hari itu ibarat saksi dimulainya sebuah momen di mana umat Islam dari seluruh penjuru dunia menyatukan ketakwaan mereka dalam skala yang paling masif. Dan ini ngejelasin dengan brilian banget kenapa hari Idul Adha itu sangat diistimewakan sama para ulama. Coba kita bedah ya, konteks logis dan spiritualnya. Pertama, Idul Adha itu jatuhnya di bulan Dzulhijjah. Kita tahu dong, ini adalah salah satu bulan haram, alias bulan yang sangat-sangat dimuliakan dalam Islam. Terus yang kedua, hari ini tuh berjalan beriringan banget sama ibadah agung haji, yang mana itu momen puncak rukun Islam di tanah suci. Dan yang ketiga, pastinya, hari itu mencakup syariat suci berkurban. Jadi, rangkaian pilar ibadah yang monumental ini benar-benar secara unik ngangkat status Idul Adha ke tingkat kemuliaan yang mungkin nggak tertandingi sepanjang tahun. Oke, sekarang coba kita jejerin dua-duanya biar kelihatan jelas perbandingannya. Gini, pada Idul Fitri, ibadah spesifik kita tuh ya sebagian besar kelar setelah kita ngerjain sholat Idul Fitri di pagi hari dan pastinya setelah bayar zakat fitrah sebelumnya ya. Udah, gitu aja. Tapi coba lihat sisi sebaliknya. Idul Adha tuh beda. Dia menuntut pengabdian dan ketakwaan yang berkelanjutan. Alias gak putus di situ aja. Abis salat Idul Adha selesai, kita sebagai muslim masih disuruh untuk terus ngebuktiin ketakwaan kita lewat ibadah kurban dan berbagai amalan sunnah lainnya di hari-hari tasyrik. Ini tuh beneran proses pendekatan diri ke Allah yang nggak langsung stop gitu aja waktu kita ngelipat sajadah. Jadi, poin paling krusial dari pembahasan kita kali ini adalah gimana sih cara kita ngubah kebiasaan kita dalam merayakan hari mulia ini. Anggap aja ini semacam panggilan buat bertindak. Mulai sekarang, yuk kita perbaiki mindset kita. Jangan cuma semangat dan jor-joran pas Idul Fitri aja. Tapi kita juga harus secara aktif merebut kemuliaan luar biasa dari Idul Adha ini. Caranya? Ada 4 langkah gampang. Pertama, tingkatin terus ibadah umum. Kedua, gemakan takbir buat mengagungkan Allah. Ketiga, perbanyak sedekah buat mereka yang butuh. Dan yang keempat, ini yang paling utama. Tunaikanlah ibadah kurban sebagai bentuk nyata dari pengorbanan dan cinta sejati kita kepada Sang Pencipta. Tahu seberapa besarnya nilai Idul Adha di mata Allah? Pastinya ngasih kita perspektif yang benar-benar baru kan? Kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dipertemukan sama hari-hari yang super mulia ini dan semoga Dia menerima seluruh amal ibadah kita. Amin.
Nah, dengan pemahaman baru ini, kira-kira gimana nih Anda bakal nyiapin Idul Adha tahun depan biar nggak kalah meriah dari Idul Fitri? Allahu alam bisyawab. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa sebarkan kebaikannya dengan tombol share dan dukung kami dengan like dan subscribe.